hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita hendak bersama-sama kembali belajar memahami akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang menyertai sepanjang kehidupan ciptaan, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang memperkenankan kami boleh beristirahat semalam, dan Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Pagi tadi Engkau membangunkan kami untuk kami boleh menerima kekuatan baru, kehidupan baru, dan memasuki hari baru pemberian Tuhan. Kami bersyukur atas karenanya. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama hendak kembali belajar memahami akan firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk boleh kami ikuti, untuk boleh kami lakukan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan juga pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Lukas 12 ayatnya yang ke-5 sampai ke-10. Lukas 12 ayatnya yang ke-5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian,
tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, kita hendak bersama-sama menggumuli apa yang tertulis dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-7. Kita lebih konsentrasi pada ayat yang ke-7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saya akan mengulang. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, nampaknya apa yang dinyatakan melalui ayat yang ke-7 ini benar adanya. Ya, benarlah. Bagaimanapun juga ini adalah firman Tuhan. Tetapi apakah kebenaran yang terkandung di ayat yang ke-7 ini dengan mudahnya kita ikuti? Dengan mudahnya kita lakukan di dalam kehidupan kita? Gampang untuk kita ucapkan, gampang untuk kita ingat, gampang untuk kita simpan firman ini. Tetapi bagaimana penerapan di dalam kehidupan kita itu bukanlah perkara yang mudah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang tertuang dalam ayat yang ke-7 ini? Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kita percaya, kita meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sanggup untuk melakukannya. Kita tidak bisa menghitung rambut di dalam kepala kita, di kepala kita. Berapa banyak rambut-rambut itu? 100, 200, atau bahkan ribuan. Tetapi Allah yang Maha Kuasa itu sanggup menghitung semuanya itu. Allah sanggup mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau bahkan dikatakan di sana, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau kita melihat, kita menyaksikan burung-burung di udara, lalu kita diingatkan oleh perkara ini. Iya ya, burung pipit itu selalu hidup dimanapun dia. Kalau pada pagi hari atau bahkan sore hari lah, di Kapanditan itu ada banyak sekali burung. Dan saya melihat bahwa mereka itu hidup. Padahal kalau saya memperhatikan di daerah Kapanditan 1 tentu makanan itu sulit untuk didapatkan. Tetapi toh mereka bisa hidup hingga sampai hari ini. Itu artinya bahwa Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Bukan di Kapanditan tentu saja. Mungkin di pagi hari mereka keluyuran. Saya katakan keluyuran. Mereka terbang ke sana kemari. Bahkan mungkin yang terdekat dari tempat ini adalah Toyareka atau Mewek. Di sana ada banyak sekali tanaman padi, dan di sanalah Tuhan menyediakan makanan bagi burung itu. Apakah bisa dikatakan bahwa burung itu nyolong, mencuri? Tidak juga, saudara. Tetapi bukankah para petani lalu ngepioi mereka, menghalau mereka, nggusah mereka? Iya. Dan itulah yang dikatakan sebagai perjuangan kehidupan.
Ketika burung ini mau makan, dia harus berusaha. Dia harus terbang dari Kapanditan 1 menuju Mewek atau bahkan Gambar Sari atau bahkan Muntang. Jarak tempuh yang tidak sedikit, agak sedikit jauh. Coba saja saya kalau jalan kaki dari Kapanditan ke Mewek tentu sudah gempor pada masa kini. Walaupun ada banyak orang yang mengatakan, lah wong mung neng kono kok gempor. Iya. Kita membayangkan bagaimana dia mengepakkan sayapnya dari Kapanditan 1 hingga sampai Muntang misalnya. Belum lagi ketika sudah sampai di Muntang, dia hendak mencari makanan lalu dihalau oleh para petani itu. Tetapi bukankah perjuangan mereka tidak pernah sia-sia karena menghasilkan sesuatu yang berharga berarti bagi kehidupannya? Atau kita mencoba untuk melihat bagaimana perjuangan ODGJ dalam tanda kutip juga. Dari YouTube tayangan Sinau Urip, saya terutama selalu diingatkan bahwa Tuhan ternyata juga memelihara mereka yang keleleran di pinggir-pinggir jalan. Kadangkala saya memperhatikan kehidupan mereka. Kadangkala saya juga berpikir bagaimana dengan kehidupannya, bagaimana dengan perutnya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi ternyata ketika saya menyaksikan channel Sinau Urip melalui Mas Adi tentu saja, saya melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan mereka. Allah tidak meninggalkan mereka. Walau mungkin jalan pemikiran mereka berbeda dengan kita, tetapi toh mereka diberi kehidupan oleh Allah melalui siapapun juga. Ada banyak orang yang leleran di pinggir jalan itu, lalu ada banyak juga orang yang memberi makanan. Itu artinya Tuhan tidak menutup mata bagi ciptaannya. Terlebih saudara, bagi kita yang hidup normal dalam tanda kutip juga, kita yang diberi ilmu pengetahuan, kita yang diberi adab, diberi budaya, diberi akal budi, diberi jalan pemikiran yang baik. Bukankah dengan semuanya itu kita bisa berpikir tentang kehidupan kita? Setiap persoalan dalam kehidupan kita nampaknya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita dengan apa yang kita miliki itu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-7, karena itu jangan takut. Apa yang kita kerjakan Allah menyertai. Sepanjang saudara, kita juga ngetut apa yang disampaikan oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau di belakang saya ada lukisan dari Mas Nur Agustus. Lukisan ini menggambarkan para penari, 3 penari, 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Penggambaran kehidupan kita, kalau saya menggambarkan ya seperti penari ini. Dia akan mampu menyelesaikan tariannya, pertunjukannya, kalau dia mengikuti alur ceritanya. Kalau dia mampu menghayati iringannya, gendingnya. Ketika gending itu pelan, tentu dia akan menari dengan pelan. Tetapi ketika gending itu cepat, mereka tidak akan pernah memelankan diri, tetapi juga mengikuti gerakan-gerakan dari rancaknya gending itu. Kehidupan kita pun sama, saudara. Berada di bawah kuasa Allah. Di mana kadangkala kita harus lari. Kadangkala kita harus berjalan pelan. Kadangkala kita harus duduk beristirahat. Dan oleh sebab itu, saat kita mengikuti alur ceritanya, pada saat kita mengikuti apa yang Allah kerjakan rancangan-rancangannya, maka kehidupan kita akan menjadi tenang.
Kehidupan kita akan menjadi sareh, sabar, poromarto. Kehidupan kita tidak akan ngoyo. Kehidupan kita tidak akan pernah gemerungsung. Bahkan ketika kita harus menyaksikan karya agung Allah di atas muka bumi ini, tidak ada satupun yang kita takutkan ketika kita harus bersaksi bagaimana Yesus mampu menyelamatkan kehidupan kita. Karena dari Yesuslah kita hidup. Dari Yesuslah kita merasa diberi ketenangan, kekuatan, kedamaian itu. Dari Yesuslah kita memperoleh banyak berkat yang boleh kita terima, namun juga boleh kita rasakan. Setiap pergumulan kehidupan kita, sepanjang perjuangan kita, tidak akan pernah sia-sia. Karena Dia kuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, jalani semuanya dengan baik. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu menyenangkan maupun kadangkala mendukakan diri kita, ayo kita nikmati, kita syukuri, karena semuanya boleh berjalan bersama Dia yang memampukan kita untuk melakukan setiap perkara demi kebaikan hidup kita. Kembali, ayo kita terus berjuang. Karena bagaimanapun juga Dia memiliki kuasa, Dia memiliki kehendak atas hidup kita. Dialah penggerak dari semua sendi-sendi kehidupan kita. Oleh karena itu, kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan akhirnya Tuhan juga akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah sumber kebahagiaan kami, Allah sumber hikmat kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh melihat karya-Mu yang agung dalam hidup ini. Kami boleh menikmati setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani perjalanan kehidupan kami yang berliku. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Kami memohon kekuatan dari Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyertainya. Tuhan senantiasa menuntun langkah perjalanan kami. Saat kami lelah, kami ingin beristirahat. Dan kami memohon juga jangan pernah lepaskan kami. Jangan pernah turunkan kami dari gendongan Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami juga memohon berkat-Mu untuk kesehatan saudara-saudara kami, baik yang menderita sakit secara fisik maupun batin mereka, mental mereka. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau akan melawat kehidupan kami, Engkau akan memberikan kesembuhan bagi kami. Secara khusus tentu kami berdoa untuk pemulihan saudara kami terkasih Ibu Misti Prihatin. Tuhan, kami percaya Engkaulah yang membopong menggendong Ibu Misti untuk boleh terus berjuang mengatasi rasa sakit di dalam tubuhnya. Bahkan pemulihan, kesembuhan yang sempurna itu Tuhan cadangkan bagi hidupnya. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Susmini Soekarno, untuk saudara kami Bapak Tugiono. Tuhan Kau akan menolongnya di dalam keberadaan hidupnya. Ada rasa dan ada rindu, ada asa yang tertuju kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan sempurna itu melalui upaya para dokter jurawat, terlebih-lebih apa yang mereka konsumsi. Menjadi alat sarana Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit cukup lama. Berdoa untuk Bapak Ibu Gatot Soekarno yang berada jauh di sana, di Sragen ya Tuhan. Kami sulit menjangkaunya, tetapi Tuhan begitu mudah menjangkau saudara kami ini.
Kami sulit untuk memperhatikan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan begitu mudahnya memperhatikan Bapak Ibu Soekarno, Gatot Soekarno. Kami menyerahkan setiap pergumulannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk siswa didik kami, anak kami Jeremy Krishna. Pemulihan atas dirinya setelah beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan. Kami percaya Tuhan juga menopangnya. Tuhan akan memberikan kesembuhan sempurna sehingga dia boleh menyelesaikan studinya di SMA dan boleh melanjutkan studi di tingkat yang lebih tinggi. Kami mempercayakan setiap pribadi dalam tangan kuasa Tuhan. Engkaulah yang akan berkarya, Engkaulah yang akan berkehendak atas kehidupan kami semua. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja milik Tuhan, di mana GKJ Purbalingga hendak mengupayakan hadirnya seorang pendeta baru, pamomong baru, gembala yang baru. Kami percaya Tuhan memakai panitia yang ada untuk boleh menghadirkan pendeta baru dalam kehidupan jemaat yang cukup besar ini. Kami percaya kehendak-Mu pun terjadi atas kehidupan kami. Kami boleh menyediakan segala sesuatunya. Calon-calon kami hadirkan. Tetapi kami juga memohon berkat-Mu untuk setiap pendanaan yang cukup besar yang harus kami lakukan. Tuhan memenuhkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari nanti. Kami juga mempercayakan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa jalannya pesta demokrasi tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada intimidasi. Kami boleh memilih dengan sukacita, kami boleh memilih dengan aman, kami boleh memilih pilihan kami sesuai dengan hati nurani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak serahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan bungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Dan kami memohon biarlah Tuhan juga mendengar, memperhatikan apa yang menjadi seruan pribadi kami. Ampuni ya Tuhan setiap dosa pelanggaran kami. Dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menyertai menopang kehidupan kita bersama. Terus semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.